demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat yang ke-10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, panggilan Tuhan buat kita adalah sesuatu hal yang menarik. Ya, kenapa saya katakan menarik? Karena kita dipanggil oleh Tuhan dengan keunikan demi keunikan kita masing-masing. Atau kita dipanggil Tuhan dengan cara demi cara Tuhan. Tidak ada panggilan kita yang sama, ya, sama cara Tuhan memanggil dan lain sebagainya. Ya, tetapi panggilan kita pasti berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda. Nah, dalam bagian ini kalau kita bisa melihat, kalau kita balik, sebenarnya kadang-kadang ada orang dia dipanggil oleh Tuhan, tapi dia tidak memahami dia dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat yang muncul adalah dalih. Ya, yang muncul adalah dalih. Saya pakai contoh, misalnya Musa. Ya, udah jelas Tuhan panggil, dia masih berdalih dengan alasan nggak pandai bicara, ya, dengan alasan yang lain. Dan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya, kita bertemu dengan hal-hal seperti itu. Orang-orang yang berdalih dengan panggilannya, sehingga panggilan itu menjadi panggilan yang tidak terwujud dengan cepat dalam hidupnya dia. Sementara saya membaca buku yang ditulis oleh George Eldon Ladd, dikatakan bahwa hidup kita dan panggilan kita itu dimulai dari satu titik dan merupakan garis lurus. Jadi ada titik, ya, jadi mulai Tuhan start manggil kita, dan itu merupakan garis lurus sampai kita menyelesaikan semua tugas kita dalam dunia ini. Tapi di tengah-tengah garis lurus itu, saudara, kadang-kadang orang keluar dari garis itu. Jadi garis Tuhan itu garis lurus, ya, garis lurus. Tapi kadang-kadang kita keluar dari panggilan itu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang-orang percaya itu saya melihat begini. Jadi agak lamban proses Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Seharusnya kan proses itu cepat, ya, saudara, ya. Proses itu cepat kalau kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tapi kadang-kadang proses itu jadi seperti lambat. Karena apa? Karena itu tadi. Ya, kita keluar, Tuhan balikin lagi, kita keluar, Tuhan bawa lagi ke garis itu sampai nanti kita menyelesaikan semuanya. Ya. Apa yang saya maksud dalam bagian ini? Yang saya maksud adalah marilah kita belajar. Ya, marilah kita belajar melihat panggilan kita itu menjadi sesuatu yang berharga dan menghargai panggilan itu. Jadi jangan sampai panggilan itu tidak dihargai. Jadi kita melecehkan panggilan kita. Ya, melecehkan panggilan kita, ya, dengan gaya kita, dengan gaya hidup kita yang mungkin kelihatan duniawi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melecehkan panggilan kita dengan gaya apapun. Ya, karena panggilan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat dari konteks bicara tentang Yeremia tadi, kita bisa melihat, saudara, bicara panggilan, ya, bicara panggilan itu dalam ayat yang ke-45, ya, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Nah, ini dia, sebelum membentuk engkau dalam rahim ibumu. Apa kata Tuhan di sana? Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang dikatakan kita belum jadi apa-apa pun, Tuhan sudah panggil kita, sudah tetapkan kita. Makanya saya selalu sangat meyakini, saudara,
bahwa hamba Tuhan itu selalu berurusan dengan panggilannya sendiri. Hamba Tuhan itu tidak boleh ada ungkapan begini kan, kalau kamu nggak mau nanti Tuhan pakai yang lain gitu. Ini kalimat-kalimat kita yang sering kali kan. Misalnya saya nggak mau contohnya, nanti Tuhan pakai yang lain. Sebenarnya kelihatannya aja Tuhan pakai yang lain. Sebenarnya urusannya Tuhan dengan saya itu tetap dalam satu garis lurus itu. Ya, urusannya Tuhan dengan saya nggak berubah dengan orang lain. Kalau mungkin ada orang yang lebih rajin dari saya, lebih hebat dari saya, ya, lalu kita menganggap bahwa orang itu sudah jauh lebih hebat, lebih dipakai oleh Tuhan. Enggak, panggilan Tuhan itu tetap untuk kita. Ya, jadi kita harus belajar saudara konsisten dengan panggilan kita. Jadi jangan pernah mengurus yang bukan panggilan kita. Jadi uruslah panggilan kita. Kita harus melihat saya masih ada di dalam titik garis lurus yang Tuhan proses buat saya enggak. Karena itu tadi, karena panggilan kita semuanya kan unik ya. Karena itu yang Tuhan katakan tadi, ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah membentuk engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, nah itu kata yang dipakai lagi, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi jelas. Ya. Jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan itu jelas panggilannya. Jadi nggak ada istilahnya karena saya nggak rajin, wah diganti sama yang lain katanya gitu. Itu teologi yang salah menurut saya. Ya, teologi panggilan yang salah. Karena panggilan kita itu konsisten. Tuhan itu konsisten dengan panggilan kita. Lihatlah contoh konsistennya Tuhan bagaimana. Ayat 6. Ya, lihat di sana. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Mulai berdalih toh? Iya. Lalu kalau dia bilang seperti ini, oh ya, kamu masih muda, ya udah dah, nggak apa-apa, nanti saya suruh yang lain gitu. Apakah seperti itu, saudara? Ya, saya hanya meluruskan saja ya, karena kan kita ini seringkali membahas panggilan itu dengan persepsinya kita masing-masing. Ya, coba lihat dalam bagian ini. Apakah dengan dia beralasan seperti itu, lalu Tuhan bilang, ya sudah, nanti saya pakai Alfred aja gitu. Enggak. Ayat 7 coba lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Konsisten kan? Nggak berubah. Ya udahlah, nggak usah pakai alasan masih muda. Kata Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan, ya udah balik aja ke titik itu lagi. Mulailah berjalan dengan saya. Begitu ya. Nah, lalu lihat lagi. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menyamar mulutku. Nah, ini yang kita menganggap kurang itu yang Tuhan lengkapi di sana. Ya, dikatakan sana dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Nah, itu yang penting. Dia menganggap muda, nggak bisa bicara, ya Tuhan taruh firman dalam mulut. Ya nggak Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan kalau kita merasa muda, merasa masih kurang, merasa nggak mampu, seharusnya kita berelasi dengan Tuhan dengan baik. Supaya apa? Supaya Tuhan itu memperlengkapi kita. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang tiba-tiba dipilih, oh kok dia sih? Emang dia mampu? Memang dia bisa? Emang dia gini gitu? Nggak usah, saudara. Ya, kalau orang udah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan tuh pasti udah menganggap orang itu mampu. Jadi nggak usah diprotes-protes lagi dengan apa namanya, dengan metode kita, dengan kata-kata kita, seolah-olah kita mau menggagalkan panggilan orang itu. Ya, biarkan dia berproses dengan panggilannya, karena saya sangat percaya ayat 9 tadi itu Tuhan tuh menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Musa juga gitu kan? Ya, Musa bilang nggak pandai bicara, oke, nggak apa-apa. Nanti Harun yang jadi juru bicara. Ya, jadi macam-macam caranya Tuhan. Tetapi yang dipanggil Tuhan itu tetap harus dalam rel. Nggak boleh kita berubah dari relnya Tuhan. Ya, nah sehingga dikunci dengan ayat yang ke-10 itu, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah ini tugas utamanya setelah firman itu ada dalam mulutnya. Ya, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini tugas yang sangat spesial. Tapi setelah ada apa? Setelah ada firman dalam mulut itu. Pada waktu kita mengatakan aku lemah, aku nggak pandai bicara, oke. Nggak pandai bicara, aku lengkapi supaya bisa bicara, kata Tuhan. Taruh firman. Apa yang menjadi kelemahan kita? Mungkin dalam panggilan kita yang selalu menjadi dalih kita, sehingga
proses panggilan itu menjadi lambat buat kita. Itu yang harus kita cek dalam hidup kita. Itu yang harus kita minta supaya Tuhan baharui kita. Supaya Tuhan buat kita pandai berbicara, Tuhan buat kita berhikmat, Tuhan buat kita mampu menghadapi tantangan demi tantangan dalam pelayanan yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari panggilan Yeremia ini, panggilannya yang penuh dengan tantangan itu. Ya, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, panggilan itu menjadi penuh tantangan kalau kita tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita berkancah dengan diri kita sendiri, tanpa kita melihat Tuhan. Jadi kalau kita hanya lihat diri kita sendiri, ya itu tadi, ya nasib semua tuh. Ya, lihat diri, aduh nggak bisa deh, nggak mungkin lagi. Selalu seperti itu. Tapi saudara, kalau kita melihat kepada Tuhan yang mengerjakan sesuatu kepada kita, saya sangat percaya sekali, ya, bahwa selemah apapun kita, setidak mampu apapun kita, Tuhan itu terus akan memampukan kita. Ya, terpujilah Tuhan, biar firman ini mendorong kita di awal semester ini untuk lebih bersemangat lagi, bahwa panggilan kita itu harus tetap konsisten dengan Tuhan, harus tetap ada di garisnya Tuhan, jangan pernah melenceng keluar dari garis itu. Karena kalau saudara melenceng, itu sudah menambah waktu. Mendingan saudara jalan di garis Tuhan sampai menyelesaikan tugas demi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, biar firman-Mu boleh menguatkan, menolong, meneguhkan, dan memberkati kami. Tolong hamba-Mu yang sudah menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkan, biar kami semuanya boleh melakukan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan.